Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan apa yang kami ketahui dan mengerti tentang KD 3.8, yaitu mengenai komponen evaluasi kerajinan pasar global dan permasalahan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global dan solusinya. Sebelum melangkah ke penjelasan materi, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, saya Akika Amalia Nasir, nomor urut 9. Saya Herdion Fremnopo, nomor urut 13. Saya Imadinanta Yogananda, nomor urut 14. Saya Nabila Mardia Asis, nomor urut 17. Saya Syafika Fidela Sahril, nomor urut 29. Saya Wiri Olivia Dwi Susetio, nomor urut 36. Baiklah, apa yang dimaksud dengan evaluasi usaha? Evaluasi usaha merupakan aktivitas yang bertujuan untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Evaluasi usaha secara prinsip ialah membandingkan rencana usaha yang dibuat sebelum kegiatan usaha tersebut dilaksanakan dengan apa yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Suatu usaha dapat dikatakan berhasil ketika usaha tersebut dapat memenuhi segala kewajiban seperti pembayaran modal, alat-alat yang digunakan, upah tenaga kerja, dan lain sebagainya. Evaluasi kelayakan usaha merupakan suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek, apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Terdapat beberapa kegunaan dari evaluasi kelayakan usaha. Yang pertama, yaitu memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya, dan yang kedua adalah memperkecil resiko kegagalan investasi dan bisa memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Akika Amalia Nasir. Nah, beberapa komponen evaluasi hasil usaha sebagai berikut. 1. Tujuan evaluasi kelayakan usaha, di mana evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari usaha yang dilaksanakan. Evaluasi memiliki beberapa kegunaan, seperti meminimalisir kegagalan dalam investasi dan dapat memberikan peluang berhasil untuk usaha berikutnya. Yang kedua, tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha. Terdapat beberapa aspek dalam evaluasi kelayakan usaha yang dapat diteliti sesuai kebutuhan, yaitu aspek pemasaran, teknis, keuangan, legal, dan lingkungan. 3. Monitoring atau evaluasi usaha. Perlu adanya keyakinan diri bahwa ia mampu untuk maju dan sukses dalam bisnis, sehingga usaha yang sedang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Kapan melakukan evaluasi usaha? Evaluasi terhadap perkembangan usaha dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, yaitu yang pertama secara rutin atau berkala. Bisa dengan melakukan evaluasi bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Biasanya yang paling sering dilakukan adalah evaluasi triwulan, menyangkut evaluasi kegiatan sehari-hari, seperti pendapatan dan pengeluaran, dan tahunan untuk evaluasi secara lengkap yang mencakup laporan keuangan, persaingan usaha, SDM, dan lain sebagainya. Evaluasi berkala sangat baik manfaatnya, karena dengan adanya evaluasi secara rutin, maka masalah-masalah yang timbul bisa lebih cepat diatasi dan peluang untuk pengembangan bisa lebih cepat dimanfaatkan. Yang kedua, secara insidental. Evaluasi secara insidental dilakukan setiap saat apabila umumnya terjadi masalah yang dirasakan cukup signifikan pada usaha. Evaluasi seperti ini biasanya dilakukan apabila terjadi masalah atau kemunduran pada usaha. Evaluasi secara insidental sebenarnya kurang baik karena masalahnya sudah terjadi dan tindakan pencegahan pun sudah tidak bisa dilakukan. Hal-hal yang perlu dievaluasi. Hal-hal yang perlu dievaluasi. Pentingnya evaluasi dalam bisnis agar mengetahui seberapa jauh pencapaian bisnis yang sudah dilakukan. Juga untuk mengetahui masalah-masalah bisnis yang kadang tidak disadari. Hal yang perlu dievaluasi pada bisnis antara lain. Yang pertama, evaluasi cash flow. Bisnis melakukan evaluasi terhadap cash flow pada bisnis. Cash flow adalah aliran uang masuk dan uang keluar dari total keseluruhan uang pada suatu bisnis. Seorang pebisnis wajib mengetahui cash flow yang ada di dalam bisnisnya. Dengan mengetahui cash flow, kita bisa menentukan apakah bisnis tersebut mengalami kemajuan atau tidak.
2. Evaluasi kinerja dan target bisnis. Melakukan evaluasi kinerja dan target bisnis yang sudah dicapai selama ini untuk menunjukkan performa dari hasil kinerja dan juga untuk mengetahui apakah ada kesalahan-kesalahan yang ada dalam bisnis yang tidak disadari. Performa dalam bisnis harus selalu ditingkatkan karena untuk berkembangnya suatu bisnis otomatis memerlukan kinerja yang maksimal, meningkatkan performa dengan meningkatkan skill maupun memaksimalkan waktu kerja dalam bisnis. Selanjutnya adalah dengan evaluasi target bisnis. Mungkin saja ada target-target bisnis yang belum tercapai atau terlewat. Karena jika bisnis tidak berkembang karena ada beberapa target yang terlewat atau kurang maksimal dalam menjalankannya. Ketiga, evaluasi pengembangan produk. Seiring berjalannya waktu, maka banyak orang yang akan membuat produk yang sama dengan apa yang kita buat. Jika tidak melakukan perkembangan produk, maka para calon pembeli akan beralih ke produk lainnya. Lakukan evaluasi produk dengan cara melihat produk fisik atau jasa yang ditawarkan saat ini, memiliki nilai jual dibanding dengan produk lain, dan fokus untuk menciptakan nilai jual yang unik dan fitur yang tidak dimiliki oleh produk lain. Dengan menawarkan lebih banyak manfaat, para calon pembeli akan cenderung tertarik pada produk atau layanan kita dan lakukan pengembangan produk seperti menciptakan varian lain atau jenis produk lainnya. Keempat, evaluasi masalah yang tidak disadari. Selanjutnya adalah melihat masalah-masalah yang tidak disadari ada di dalam bisnis. Contohnya adalah seperti kepuasan pelanggan terhadap produk sampai dengan janji yang belum ditepati kepada konsumen lama. Hal tersebut jika tidak diperbaiki maka ibaratkan bom waktu, maka hal-hal tersebut bisa menjadi masalah besar di kemudian hari bagi bisnis. Selanjutnya, permasalahan usaha kerajinan pasar global dan solusinya. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam evaluasi usaha beserta solusinya antara lain, yang pertama, minimnya modal usaha jadi permasalahan UKM paling mendasar. Permasalahan UKM paling utama adalah minimnya modal usaha. Akibatnya, para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset lebih banyak. Cara mengatasinya adalah dengan diterapkan untuk mengumpulkan modal usaha dengan memanfaatkan berbagai lembaga pendanaan yang menawarkan modal pembiayaan berbasis sistem equity crowdfunding. Melalui fasilitas ini, kita bisa mendapatkan modal usaha dari orang-orang yang berminat untuk membiayai suatu usaha skala kecil, menengah, atau UKM. Yang kedua, kurang tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. Banyak pelaku UKM hanya fokus memproduksi barang, dengan tidak memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya lebih besar lagi. Akibatnya, pengusaha UKM kesulitan dalam meningkatkan level bisnisnya. Usaha yang mereka jalankan tidak berkembang dan omset yang didapat tidak mengalami kenaikan. Cara mengatasinya adalah agar selalu up to date dengan perkembangan strategi bisnis terbaru, satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah membaca dan belajar. Kita bisa belajar dari pengalaman yang dibagikan oleh banyak pebisnis dunia maupun lokal dari berbagai buku, situs berita, jejaring sosial, atau melalui seminar, workshop, dan lain-lain. Selain itu, juga sangat disarankan untuk bergabung ke suatu komunitas bisnis yang dapat mempertemukan kita dengan banyak praktisi bisnis lainnya. Dengan begitu, kita bisa saling berbagi pengetahuan, wawasan, dan pengalaman usaha akan lebih luas lagi. 3. Kurangnya inovasi produk. Salah satu penyebab sulitnya produk UKM bersaing di pasar mancanegara adalah rendahnya daya saing produk. Apalagi jika dihubungkan dengan harga yang ditawarkan. Produk UKM Indonesia masih jauh dari kualitas yang ditawarkan produk luar negeri. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan daya saing produk, para pelaku UKM harus lebih kreatif dan inovatif dalam memproduksi barang agar produk kita dilirik, menawarkan produk inovatif yang berbeda dengan produk sejenis lainnya. Yang keempat, kesulitan mendistribusikan barang. Permasalahan UKM selanjutnya terletak pada masalah pendistribusian barang. Selama ini banyak pelaku UKM kekurangan channel dalam mendistribusikan produknya. Kebanyakan hanya fokus mendistribusikan barang kepada beberapa kolega dan pengepul yang dikenalnya. Tentu saja, cara pemasaran seperti ini masih sangat sederhana dan jangkauannya belum terlalu luas. Cara mengatasinya adalah dengan
aktif mengikuti pameran produk yang diadakan berbagai lembaga pemerintah, swasta maupun komunitas. Cara ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, cobalah melakukan kerjasama dengan berbagai merchant atau outlet yang bisa membantu memasarkan produk kita di toko mereka. Dengan demikian, pendistribusian produk bisa lebih luas dan menjangkau pasar yang lebih luas juga. Dan yang kelima, belum memaksimalkan pemasaran online. Salah satu faktor yang menyebabkan pendistribusian barang UKM kurang meluas karena pengusaha belum melakukan pemasaran online. Beberapa pelaku UKM sudah memasarkan produknya secara online melalui media sosial, situs marketplace, dan lain-lain. Akan tetapi dalam prakteknya masih kurang maksimal, sehingga hasil dapat pun kurang maksimal. Memaksimalkan pemasaran online, hal utama yang harus dilakukan adalah memilih saluran pemasaran online dengan tepat, kemudian fokus memasarkan di saluran tersebut. Yang keenam, tidak adanya nama merek adalah permasalahan UKM yang cukup serius. Belum banyak pelaku UKM yang sadar akan pentingnya branding bagi produk dan juga usahanya. Sehingga kebanyakan pelaku UKM hanya fokus menjual tanpa memikirkan bagaimana kualitas merek dari produknya. Padahal, menjaga kualitas branding sangatlah penting dalam upaya membesarkan bisnis UKM. Dengan kualitas branding yang baik, suatu produk akan lebih mudah diingat khalayak. Cara mengatasinya. Untuk meningkatkan kualitas branding produk UKM, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan analisa SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, threats, terhadap produk. Dari hasil analisa tersebut, coba temukan hal yang paling menonjol dan membedakan produk kita dengan produk lain. Setelah ditemukan, cobalah untuk konsisten menonjolkan ciri khas produk kita sebagai materi promosi. Dengan mempertahankan konsistensi, ciri khas produk inilah yang akan menentukan bagaimana kualitas merek kita. Yang ketujuh, tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Tidak adanya program loyalitas pelanggan juga menjadi permasalahan UKM yang cukup krusial. Kebanyakan pelaku UKM belum memiliki perhatian yang besar dalam membuat program loyalitas pelanggan. Padahal, menjaga loyalitas pelanggan sangatlah penting. Dengan begitu, pelanggan akan lebih sering melakukan repeat order dan bahkan dengan sukarela mempromosikan produk kita. Cara mengatasinya bisa dimulai dengan mengadakan program promo, misalnya diskon, cashback, giveaway, dan lain-lainnya. Selanjutnya, coba rencanakan pendaftaran. Yang ke-8, masih menggunakan pembukuan secara manual. Banyak yang tidak sadar jika pembukuan secara manual menjadi permasalahan UKM yang cukup serius. Pembukuan secara manual ini dapat mengakibatkan terjadinya kehilangan, kerusakan, dan bahkan kesalahan pembukuan. Sehingga pengusaha tidak bisa menganalisa hasil penjualannya secara cepat. Cara mengatasinya dengan mengatur kembali cara melakukan pembukuan usaha setiap harinya. Tinggalkan cara manual dan mulailah melakukan pembukuan secara otomatis dengan bantuan software. Yang ke-9, tidak memiliki mentor. Tanpa memiliki mentor bisnis, seorang pengusaha UKM akan kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi. Pengetahuannya seputar bisnis menjadi terbatas dan dia akan kesulitan dalam melakukan inovasi produk. Cara mengatasinya, untuk mengatasi permasalahan UKM yang satu ini, memiliki mentor bisnis yang bisa membimbing kita dalam menjalankan usaha. Yang ke-10, tidak memiliki izin usaha resmi. Tidak adanya izin usaha resmi dapat menghambat laju usaha. Jika ingin mengembangkan usaha menjadi lebih besar lagi, maka sudah waktunya untuk mengurus izin resmi untuk usaha. Cara mengatasinya, carilah informasi mengenai prosedur mengurus perizinan usaha. Lalu terapkan caranya satu persatu. Jika masih bingung, bisa berkonsultasi terlebih dahulu pada ahlinya dan tidak perlu takut salah dalam langkah. Itulah beberapa cara untuk mengatasi permasalahan menjalankan bisnis kerajinan di pasar global.
dan pastinya masih banyak lagi permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan suatu bisnis. Namun jika kita fokus, pastinya kendala tersebut akan selalu ada solusinya. Baiklah, sekian presentasi dari apa yang kami mengerti tentang KD 38 mengenai komponen evaluasi kerajinan pasar global. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai apa yang kami ketahui dan kami mengerti tentang evaluasi bab KD 3.8 mengenai komponen evaluasi pasar global. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeay. wabarakatuh.